Kita bahas rencana serangan darat Amerika Serikat terhadap Iran bersama pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara PPAU Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Joana. Selamat malam Pak Agung juga. Selamat malam Priska. Saya ke Pak Agung dulu. Sebenarnya saya pernah melihat juga apa yang Anda sudah sampaikan di Kompas TV bahwa kalau invasi darat itu jumlahnya nggak ribuan semestinya. Nah itu dalam kondisi saat ini sebenarnya bagaimana harusnya Amerika Serikat menghitung kalaupun mau memutuskan untuk invasi darat dengan risiko yang harus dihadapi? Sekarang kan fasenya diplomasinya kan sedang tawar-menawar. Jadi kedatangan pasukan darat yang ditambah baik dari berupa marinir di kapal Indo ataupun pasukan darat lintas udara yang dikirim ke pangkalan mungkin di Kuwait atau ke Jordania ya, saya belum tahu di mana itu adalah dalam taya untuk diplomasi, koersif diplomasi. Namun seandainya ada split pikiran karena sudah desperate itu maksudnya udah putus asa ini nggak bisa ini dan mencoba-coba berbagai cara, ya mungkin penyerbuan yang paling mungkin itu ke Pulau Kark. Nah, karena yang saya udah hitung, Pulau Kark itu hanya membutuhkan satu Marine Expedition Unit 3.500 prajurit marinir. Kemudian untuk merebut, jadi itu untuk pendaratannya. Kemudian untuk merebut, mempertahankan instalasinya tuh satu brigade combat teamnya Division, Airborne Division, 82 Airborne Division, Screaming Eagle, wah itu terkenal sekali itu. Saya fansnya brigade divisi 82, saya fansnya betul-betul fansnya. Tapi itu akan didaratkan dengan payung terjun ya, didaratkan dengan ini karena tidak ada landasan di sana, didaratkan dengan payung mendarat di sana untuk mengamankan ini karena instalasi ini nggak boleh diganggu, nggak ada penghancuran instalasi karena menghancurkan instalasi sama aja tambah parah itu harga minyak tambah naik. Jadi apapun yang merusak minyak udah nggak ada sekarang. Jadi direbut itu. Nah. Dalam 48 jam nanti marinir akan didaratkan dengan kapal amfibi yang bentuknya kayak hovercraft itu, sama pesawat Osprey dan pesawat helikopter Sea Stallion dilindungi dengan AH-1 Viper, saat pengganti Aerocobra. Mendarat bisa 48, pasti dilindungi dengan Ya-18 Growler dan dilindungi F-18. Wah semua pada hari itu, khusus 2 hari itu ya, 48 jam itu pasti full air superiority. Kemarin nggak bisa lama-lama, karena setelah 48 jam masuk hari ketiga baru mulai, karena pasti dibiarkan sama ini baru mulai dikirim rudal satu persatu, roket, karena itu jaraknya 25 km, itu dalam jangkauannya artileri 155 mm, itu jangkauannya rudal jarak pendek, apalagi jangkauannya rudal Koramsar dan rudal-rudal lain yang mengerikan itu, nah itu baru masalah. Memang bisa dikirimkan Patriot dan THAAD. Tapi untuk mempertahankan, melindungi 3.000 marinir dan 4.000 itu di tempat yang umpel-umpelan itu dia harus menghasilkan uang miliaran dolar setiap minggu itu. Ya, jadi artinya cost-nya pun sangat mahal untuk itu. Kalau Prof, dari sisi hukum internasionalnya, ya sebenarnya kalau dilanggarnya sudah sangat banyak sejak awal, tapi dengan invasi darat ini seperti apa nanti akan yang jadi kendala secara hukumnya, secara legal? Pertama ya, saya ingin sampaikan bahwa beberapa jam yang lalu saya mendapat berita yang mengatakan Menlu Marco Rubio mengatakan bahwa tidak akan melakukan pengiriman pasukan darat. Karena menurut Marco Rubio bahwa serangan-serangan udara sudah cukup dan kemudian sudah memadai bahwa Amerika Serikat sudah memenangkan perang. Tapi beliau juga mengatakan tergantung dari Pete Hegseth ya, Menteri Perangnya. Dan yang kedua tentu kita nggak bisa 100% menelan ini karena kita tahulah kalau misalnya Trump ini bisa saja membuat kejutan-kejutan. Namun demikian ada 3 hal yang memang bisa menjadi basis untuk mengatakan pasukan darat itu tidak akan diterjunkan. Pertama adalah apa yang disampaikan oleh mantan Direktur Counter Terorisme Joe Hunt. Dia mengatakan bahwa tidak seharusnya Amerika Serikat mengirim anak-anak muda ke perang Iran karena ini akan menjadi killing field. Itu sudah disampaikan oleh Joe Hunt seperti itu. Yang kedua adalah Iran sekarang ini sudah memberikan
impresi ya bahwa mereka akan menghadapi serangan darat kalau Amerika Serikat akan mengirimnya. Bahkan mereka sudah mengatakan akan ada 1 juta orang kalau nggak saya salah 1 ya, juta yang akan disiapkan ya untuk menghadapi tentara-tentara dari Amerika Serikat. Yang pasti adalah tidak mungkin tentara Amerika Serikat itu akan diterjunkan ke Iran. Kalau jumlahnya cuman kemarin 2.500, airborne-nya juga 1.000 orang begitu ya. Jumlah itu sangat kecil. Memang kemudian yang ketiga itu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa kemungkinan besar bahwa ini akan diterjunkan ke tempat-tempat tertentu. Misalnya di Kirk Island, di Abu Musa untuk mengendalikan Selat Hormuz. Mungkin ya. Tapi kita juga tidak tahu berapa pasukan darat dari Iran yang akan dikirim ke sana. Karena pasti mungkin tidak dihitung juga kan? Iya, betul sekali. Dan yang kedua juga mungkin juga ada yang mengatakan bahwa ini akan diterjunkan sama seperti pada waktu Venezuela di target tertentu saja. Misalnya di nuclear site atau di tempat-tempat di mana para pemimpin Iran dia bersembunyi di bunker-bunker. Karena kalau misalnya dilakukan serangan udara, walaupun serangan itu ada presisinya, tapi tidak mungkin bisa menangkap mereka dan kemudian membuat mereka mengatakan bahwa sudahlah kita sebaiknya menyerah, kalah. Ya. Nah jadi 3 indikasi itu sebenarnya menurut saya mungkin ada benarnya Marco Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan daratnya. Nah, kalau Pak Agung melihat sebenarnya kalaupun invasi darat dilakukan, apa kerugian untuk Amerika Serikat? Karena kalau dihitung sebagai killing fields, tentu akan risiko dan kontraproduktif untuk AS. Dibandingkan dengan misalnya sejarah AS saat di Vietnam, apa bedanya juga dengan saat ke Afghanistan dan Irak? Untuk orang-orang yang sudah biasa merekayasa kondisi, cipta kondisi, false flag ya, ataupun mungkin mereka merencanakan adanya kematian anak-anak muda Amerika ini untuk membangkitkan patriotisme di dalam negerinya. Cuman mungkin itu bisa ya zaman perang Teluk dulu. Sekarang kan masalahnya zaman medsos. Ya. Bagaimana di saat-saat terakhirnya mereka menghadapi kematian, anak-anak muda ini mengirimkan medsos ini malah sebaliknya. Jadi yang diharapkan untuk membangkitkan patriotisme bahwa kita berhadapan dengan Xerxes seperti 300, akan dibuat seperti nanti dikeroyok oleh orang Irannya Xerxes seperti film 300, mereka Sparta, itu kan diolah seperti itu. Tapi masalahnya kan nggak begitu, semua udah tahu duduk perkaranya, orang Irannya nggak salah apa diserang. Nah, tapi seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwa harga yang dibayar untuk mempertahankan pasukan jumlah 7.000 itu sangat mahal. Untuk pasti serangan udara ya, dan pasti kalau dia didaratkan di tengah-tengah Iran ke nuklir kemana, itu nanti payung udaranya dari mana? Memang betul saya tahu bahwa Uni Emirat mengatakan, wah kita akan bergabung Amerika, tapi kan itu ngomong aja. Dia belum tahu harga yang dibayar kalau Burj Khalifa itu disikat sama satu koramsar aja selesai itu kan. Dia jangan asal, itu kan orang-orang yang mungkin tidak pandai ditaruh pada tempatnya sehingga ngomong nggak bisa sembarangan, karena harga yang harus dibayar bagi Uni Emirat itu jauh lebih mahal daripada dia diam aja sekarang. Itu yang kalau dia mengizinkan sampai pasukan berangkat dari Uni Emirat, saya dapat informasi bahwa Kuwait akan direbut oleh milisi Irak, Uni Emirat akan direbut oleh Iran, akan diduduki dan dianeksasi. Maka dari itu harusnya tidak boleh dari kawasan Timur Tengah sekarang mengeluarkan. Itu suatu hal yang sangat menurutnya sangat tidak bijaksana, dan seperti Prof tahu kan juga dalam situasi perang kalau dianeksasi ya itu normal, wajar. Karena mereka mengadakan perlawanan, saya mengadakan permusuhan, dianeksasi sama seperti Palestina dianeksasi sama ini kan. Dan memang Uni Emirat itu temannya Israel. Nah, kalau hitung-hitungan yang paling mungkin sebenarnya dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran dalam fase seperti ini tuh seperti apa, Prof Hik maupun Pak Agung? Tapi sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami sudah kembali. Masih bersama dengan pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Ngomong-ngomong Selat Hormuz, ini menarik karena banyak negara termasuk Pakistan akhirnya berkomentar, kalau memang tujuan perangnya akhirnya untuk membuka Selat Hormuz dari Amerika Serikat, it was already open, ya untuk apa gitu jadi tujuannya?
Ya itulah makanya kalau misalnya kita lihat dari sisi Amerika Serikat, mandat dari perang ini apa, itu berubah-ubah. Padahal kalau dalam TNI katakanlah ya, ketika mereka perang, itu mandat harus jelas dan tegas, sehingga pasukan itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau misalnya berubah-ubah ya bingung, dan ini yang jadi permasalahan juga. Di Amerika Serikat sendiri juga dipertanyakan apa tujuan dari perang ini, apakah untuk kepentingan Israel atau kepentingan Amerika. Nah sekarang mungkin Trump punya basis gitu ya, bahwa ini sekarang perang ini dalam rangka untuk membebaskan Selat Hormuz, dan dia mengajak negara-negara lain. Tapi pinternya Iran, mereka mengatakan bahwa enggak, Selat Hormuz saya kendalikan, dan saya sekarang membagi dua saja, musuh saya atau teman saya. Kalau AS dan sekutunya nggak boleh lewat. Kalau nggak boleh lewat, tapi kalau teman saya boleh. Ya. Nah ini akan membuat Trump pasti akan marah. Dia akan mengatakan siapa yang boleh. Berarti kalau dia boleh temannya Iran, berarti akan jadi musuh saya. Ya. Nah ini posisi seperti ini akan dilematis ke negara-negara yang diperbolehkan. Termasuk kita sudah dapat sinyal hijau Ya. untuk boleh keluar, katakanlah begitu. Nah ini yang harus dihitung juga oleh pemerintah kita. Kita memang sudah berkoordinasi bagus dengan pihak Iran, dan kemudian diperbolehkan, yang awalnya tidak tercantum ya nama itu, nama Indonesia, tapi sekarang sudah. Nah tapi harus hati-hati kita. Kita juga harus berhitung ketika Amerika Serikat mengatakan, oh sekarang kamu temannya Iran ya, berarti saya akan melakukan sesuatu ke kamu. Nah kira-kira itu yang harus diperhatikan. Tapi bagi Iran, sekarang Selat Hormuz itu menjadi survival untuk mereka tetap bisa bertahan dalam perang ini. Karena apa? Karena dunia akan terdampak dengan adanya penutupan dari Selat Hormuz, dan itu menjadi tekanan bagi Trump untuk segera menghentikan. Bahkan Trump ini kan juga agak frustrasi dengan negara-negara NATO, dengan Jepang, Korea Selatan. Yang nggak mau membantu. Yang nggak mau membantu. Kalaupun mau membantu, mereka katakan setelah perang usai. Ya. Trump lalu mengatakan, enggak, kita perlu bantuan itu sekarang, bukan nanti setelah perang usai. Nah, Pete Hegseth juga dia marah juga gitu ya, mengatakan bahwa negara-negara ini maunya terima beres dan lain sebagainya ya, duduk manis dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi Iran ini jadi survival, jadi kunci. Ya. Dan ini yang kemudian kalau kita lihat tadi pidato dari Trump itu, dia ingin mengatakan bahwa saya harus jebol ini, dan akan saya sebut sebagai Trump Strait tadi, pura-puranya salah ucap, tapi mungkin itu maksudnya di situ. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka Trump akan mengatakan sekarang saya pegang kendali dan semua harus tunduk pada saya. Ya. Dan bahkan Trump itu pada saat diwawancara sempat bilang kan bahwa yang akan mengendalikannya mungkin saya dan Ayatullah berikutnya begitu. Pak Agung bagaimana melihat apakah strategi Trump untuk coba merebut Selat Hormuz ini jadi produktif atau justru backfire untuk Amerika Serikat? Dari semiotika membaca simbol-simbol Trump, nanti yang mengendalikan saya dan Ayatollah berikutnya. Artinya dia sudah nyerah itu, nyerah separuh lah ya. Berarti dia menghargai orang yang kuat. Jadi Trump tuh hanya percaya orang yang punya power atau punya kekuatan, dan dia hanya menghargai orang ini. Dia sekarang kelihatannya menghargai Iran dengan statementnya itu bahwa Iran ini pantas nih diangkat, dan dia baru sadar atau mungkin baru tahu dalam kenyataan bahwa Iran memang punya power dan memang pantas punya power. Ya. Dan kelihatan juga dalam beberapa waktu ini perhatiannya Trump terhadap Netanyahu yang dia pikir dia kuat sudah agak turun, karena ternyata nggak kuat kan. Ya. Jadi Trump tuh betul-betul orang yang melihat sesuatu dari dia punya power apa tidak, baik power militer, power diplomasi, power informasional, power ekonomi, dan ternyata betul. Nah sekarang dia mau begging, tapi saya sama kamu sama. Artinya apa? Dia sudah dari kamu sama saya beda, sekarang udah sama nih. Ya. Nah ini ada mungkin bargain dia adalah nanti kita sama-sama handle. Mungkin di bawah tangan nanti Iran tetap menghandle, tapi bisnisnya Amerika mau ikut. Jadi kan kelihatannya, oh saya dapat hadiah nih. Ternyata hadiahnya 10 kapal bisa lewat. Kelihatannya ya mungkin nggak bisa tetap Iran megang ini, tetapi pengalaman dari tahun 73 saat Amerika malah mencium Cina yang lagi bunuh-bunuhan di Vietnam, artinya kalau dia bisa merangkul Iran dengan mungkin memalukan bagi Amerika. Mungkin dia malah bisa mengacaukan BRICS kalau bisa Iran tuh di bawah dia. Karena sebetulnya Iran tuh
nggak ada masalah berhubungan sama Amerika karena dia merasa setingginya setara. Jadi kalau mau berbalik badan mengakui dia menjadi teman ataupun nggak teman tapi bisa relasi bisnis, itu persis seperti yang dilakukan oleh Amerika, oleh Henry Kissinger ke Cina tahun 73 ya. Ya, dan posisi Indonesia jadi harus kayak gimana ya Pak Agung? Karena kan dengan Selat Hormuz ini artinya kita harus berhitung seperti tadi Prof. Hik sampaikan. Kalau kita lewat Hormuz dianggapnya teman makin banyak Iran, tapi makin banyak tanker ataupun kargo lewat, makin bagus bagian. Jadi kalau Indonesia mungkin nggak akan marah Trump ini kenapa? Karena kan makin banyak tanker keluar, harga minyak makin turun. Sekarang yang namanya minyaknya Rusia itu silahkan nggak ada sanksi, dicabut sanksinya. Minyaknya Iran pun 2 juta barel setiap hari mengalir diizinkan sama nggak jadi masalah. Kalaupun kita bisa mengeluarkan sebanyak mungkin tanker keluar, ya Trump nggak ada masalah. Dia kan orang realis ya. Dia pikir adalah kalau itu menguntungkan kita, menguntungkan Amerika nggak ada masalah. Dia nggak mungkin bukan orang sakit hati, dia ngancam itu adalah mengancam kalau itu merugikan, tapi begitu. Kalau dia nggak perlu mengancam tapi untung, kenapa nggak? Orangnya seperti itu. Jadi makin banyak keluar tanker, makin bagus bagi Amerika. Iya, karena harga minyaknya juga makin Iya, makin terjaga. Makin turun. Nah, kalau Prof. Hik, pola diplomasi yang harus kita lakukan seperti apa? Tadi Prof. Hik sudah bilang kan, kalau kita dianggap temannya Iran, nanti Amerika Serikat bilang, wah kamu temannya Iran nih. Dan itu bagaimana implikasinya kepada diplomasi kita dan bagaimana pula kita membandingkan dengan yang dilakukan Malaysia untuk membebaskan kapalnya dari Hormuz. Ya, kalau Malaysia kan berbeda karena Malaysia sejak awal sudah mengutuk tindakan serangan Amerika Serikat dan Israel itu sebagai serangan yang tidak punya basis dan kemudian mengutuk. Tapi kalau kita kan enggak, kita tidak menyebut nama Israel ataupun Amerika Serikat walaupun rujukannya itu adalah pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatakan bahwa setiap negara itu harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dalam penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi dalam situasi seperti itu mungkin Amerika Serikat tahu posisi Malaysia adalah dia akan lebih berpihak pada Iran. Tapi kalau kita kan masih tidak, bahkan kan kita mau jadi mediator yang katakanlah tidak berpihak pada Iran juga tidak berpihak pada Amerika Serikat. Nah jadi ini yang kita harus hitung karena apa? Kalau Iran bisa mengelola masalah ini dan dia akan mengatakan banyak temannya dia dan sedikit musuhnya dia, ya mungkin Amerika Serikat. Negara-negara Teluk kalau saya nggak salah Qatar sudah bicara sama Iran, udah deh kita berdamai aja. Jadi jangan diserang lagi dan lain sebagainya. Itu membuat Amerika Serikat terisolasi. Dan kalau misalnya Amerika Serikat, kalau Trump bilang kita minyak nggak ada masalah kok, kita di negara kita banyak kok gitu kan. Tapi kenapa berdampak pada harga BBM di Amerika Serikat? Itu kan jadi pertanyaan. Maka jadi pertanyaan saat konferensi pers bersama wartawan. Betul sekali. Nah ini yang pada satu titik kalau misalnya Trump merasa bahwa dia disudutkan oleh masyarakat internasional, lalu dia mulai keras. Dia bilang pokoknya kalau kamu sudah diperbolehkan oleh Iran keluar, berarti kamu adalah musuh saya. Nah kalau udah seperti itu, ya kan, dia akan melakukan tindakan apapun yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan mendapat approval dari rakyatnya, dari Kongresnya. Karena dalam posisi seperti ini, yang tadi saya katakan, Iran cerdas di dalam mengelola Selat Hormuz itu. Kan sekarang biasanya kalau Trump itu, misalnya soal tarif gitu ya, semua negara suruh datang karena dia kenakan tarif mahal kan. Seolah-olah dia bilang, now you know who is the king. Jadi dia datang. Nah sekarang dalam konteks Iran mau mengatakan now you know who is the king. Ya kan, bukan lagi Amerika Serikat, tapi saya Iran ini. Kamu datang sama saya, negosiasi sama saya. Buktinya kita Indonesia juga ketemu negosiasi sama Iran dan akhirnya karena dibeli membutuhkan itu lampu hijaunya lewat diplomasi Pak. Betul sekali. Nah ini termasuk juga negara-negara Teluk yang memproduksi minyak ini, kan dia juga perlu untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang sudah memuat minyak ini bisa keluar dari Selat Hormuz dan itu mendapatkan benefit keuntungan. Kalau misalnya sekarang ditutup aja udah berapa besar kerugian yang diderita oleh negara-negara ini. Nah jadi bukannya tidak mungkin sejumlah negara Teluk akan mengatakan oke, mohon maaf Amerika Serikat kita sekarang lebih ke Iran nih.
ya kan? Nah, kalau misalnya situasinya seperti itu, posisi kita nih gimana nih? Yes. Memang Bapak Presiden selalu mengatakan kita kan politik luar negeri bebas aktif dan ditujukan untuk kepentingan nasional kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan meminta terus ya supaya kapal-kapal tanker kita keluar dari Selat Hormuz, masuk keluar gitu ya, atau kita mencari tempat lain? Dan itu tidak semudah itu untuk beli. Memang, karena pasti akan berebutan dengan negara-negara lain. Nah, ini yang harus dikaji oleh pemerintah. Ya, karena beli minyak itu nggak sekadar kita nggak mau beli di pasar ini pindah ke sana, nggak seperti itu hal yang berat. So, apakah sebenarnya Pak Agung yang harus dibaca adalah pesan kuat Iran, as long as you're not our enemy, just go. Jadi ya boleh, asal selama kamu bukan musuhnya Iran ya lewat aja Selat Hormuz. Itu pesan untuk negara teluk juga. Seperti yang dikatakan oleh Profesor, Iran sekarang adalah tandingannya Trump. Dia doing what exactly the same like Trump did ya. Dia sama kerjakan persis yang Trump lakukan. Saya ini, kamu datang ke saya. Dia betul-betul dia ketemu lawannya nih Trump ini. Lawan setaranya ya. Satu bangsa dan ada orang-orang di dalamnya, mungkin tim ya. Di dalam tubuhnya ini, mungkin saya percaya tuh Pak Menteri Luar Negerinya, juga jago tuh. Menteri Luar Negerinya Arghachi ya. Iran. Dia salah tokoh. Nah, tadi kan pertanyaan kita, Amerika banyak punya minyak, tapi kenapa kalau tertahan gini? Artinya banyak uang Amerika ditanamkan di bisnis minyak di situ, bisnis tanker, banyak bisnis tanam di situ. Yang di mana kalau flow-nya tiap kali bisnisnya macet, bisnis macet terhambat naik suku bunga, orang Amerika mati semua, ngutang semua kan, pakai kredit card itu. Jadi masalahnya bukan karena soal Amerika kaya minyak. Logikanya Trump bilang itu kan kaya minyak. Ya kaya minyak, tapi uangmu sebenarnya besar diinvestkan di kegiatan yang terkait dengan Selat Hormuz. Ingat, 20% minyak dunia itu lewat situ. Tetapi yang lewat situ mungkin adalah 90% minyak lewat laut. Karena minyak yang lain lewat daratan. Minyaknya Rusia, minyaknya itu lewat daratan semua. Ya, mungkin di sana 50% daripada minyak yang lewat laut. Meskipun 20% minyak dunia. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah bagaimana ke depan. Kedepannya ini Trump itu punya pilihan adalah, kalau saya dari sudut pandang saya ya, Trump itu harus mengambil tindakan yang berani bahwa mengangkat Iran itu tawarkan jadi teman. Percuma, karena apa? Dia bermusuhan sama regional power baru. Untuk apa? Terus juga nggak pernah ada kata-kata Iran itu menolak diajak berteman. Iran itu sejak zamannya Bill Clinton itu sudah mau loh berteman. Toh Amerika bisa berteman dengan Turki yang bermusuhan sama Yunani kan. Dia bisa berteman dengan Cina bisnis yang musuhan sama Taiwan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kalau betul dia berperilaku sebagai hegemon global, sebagai unipolar, dia terima aja semua jadi temannya. Nanti tetap diadu, tetapi dia tetap megang. Nah sekarang karena dia terlalu cinta sama Israel ataupun kepentingan Israel, jadi masalahnya dia nggak berpikir sehat. Kalau dia berpikir sehat sebagai negara, kepentingan nasional Amerika, jadikan teman itu Iran. Meskipun dia juga musuh, biarin aja. Cuman masalahnya kan sekarang Israel, lobby-lobbynya gimana. Tapi saya kira mereka jadi weakness, jadi melemah sekarang ini. Karena terbukti menjerumuskan Amerika. Dan terbukti juga rakyat Amerika sudah tahu bahwa ini semua membela make Israel great again ini bukan MAGA nih. Nah, kalau saya ya belajar dari ilmu Amerika, kepentingan nasional Amerika, jadikan teman Iran ini. Karena akan kontraproduktif kalau terus-terusan berseberangan. Karena ini peluangnya lebih besar, dia akan lebih mudah, lebih enak, lebih menguntungkan. Dan itu yang saya setuju bahwa Israel itu mencoba supaya Amerika ini nggak menjadi teman. Karena Joe Kent bilang dalam 2 minggu terakhir ini, ketika Amerika Serikat sudah sampai pada titik ya sudahlah kita akan mundur dari perang atau misalnya kita akan berbaikan dengan Iran misalnya gitu ya, itu dari pihak Israel lakukan serangan yang intensif ke Iran. Yang intinya adalah jangan sampai Amerika Serikat kemudian jadi bermain mata, damai gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah jadi faktor ini yang juga harus diperhitungkan. Jadi kita nggak bisa naif mengatakan bahwa ini perang antara Amerika Serikat dengan Iran, ya, tetapi sebenarnya adalah Israel, dan Israel ada di belakang ini yang sekarang oleh para politisi, rakyat Amerika Serikat semua dipertanyakan, kok bisa ya negara yang kecil tetapi bisa mengendalikan
Amerika Serikat. Nah ini semua katanya karena ada lobby Yahudi. Ya. Karena apa? Trump itu tersandera dengan uang-uang yang katakanlah masuk ke Trump untuk kampanyenya dan lain sebagainya dari mereka itu. Dari mereka itu. Itu dia. Semestinya Trump bisa berpikir lebih baik lagi karena ini tentu akan merugikan dia. Pun tekanan internasional, tidak hanya tekanan internasional, bahkan tekanan internal di Amerika Serikat juga sudah sangat keras untuk Donald Trump. Terima kasih atas waktunya malam hari ini, Prof. Hikmahanto. Terima kasih Mas Mateni Purnawirawan Agung Sasongko Jati sudah hadir di Sapa Indonesia.